Oke, terima kasih teman-teman yang udah join, udah lihat aduh sampai bela-belain ini ke akunnya Skor Sekuritas. Terima kasih, ini sudah malam, jam 8. Perkenalkan, nama saya Aini Partono. Kali ini kita akan IG Live dengan topik yang berbeda. Dan topiknya kalau biasanya kalau bersama Bernard ya biasanya ya kalau IG Live gitu kan. Kalau sama Bernard biasanya itu urusannya sama IHSG, saham gitu kan. Kalau sama saya topiknya agak santai dengan speaker yang santai juga. Speaker kita kali ini agak spesial nih. Dia adalah seorang seorang fotografer bayi yang em, baru aja beberapa kayaknya bulan lalu ya, baru bulan lalu itu dapat certified secara internasional Master of Photographer Baby. Nah, dia itu seseorang yang cukup dipercaya untuk memotret bayi-bayi para ibu yang baru melahirkan, para ibu-ibu yang baru melahirkan itu. Dan yang paling keren adalah sampai dipercaya sebagai salah satu fotografer istana. Nah, halo Mas Tito. Mas Tito ini suaminya dari speaker yang kita undang malam hari ini. Ternyata Mbak Rita, namanya nih belum belum muncul ini speakernya ini. Ya, kita Google. Kalau kalian lihat di Instagram, itu fotonya bayi semuanya. Nih, bayi semuanya, bayi, 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 bayi. Nah, mana nih Mbak Rita nih? Woi, coba Mbak request Mbak supaya bisa tak klik. Oke, mantap. Maaf ya ini kalau misalnya agak ini nih. Halo Mbak. Hai. Ini agak sinyalnya agak hilang-hilang. Iya ya, Mungkin parah dari emang aku nih. sih. Iya nih. Ternyata Tapi kalau jam Instagram segini emang rame juga. auto-error. Kenapa? Oh iya iya, iya. Kalau jam segini rame juga ya yang live ya. Tadi gue ngecek Iya, banyak ternyata ya. banget ternyata. Iya. Favorit ya Jam juga ya. 4. Jam Iya, 4 jadi sampai jam awalnya 8. teman-teman jadi awalnya teman-teman kita tuh harusnya tuh jam 4 sore. Terus Ah, abis itu Mbak Rita bilang, "Aduh, itu banyak banget yang live," banyak gitu kan. banget. Terus iya, terus abis itu, "Oke, Mbak, kita pindah jam 8 habis terawih gimana?" Habis gua sholat terawih gitu kan. Oke, jam 8. Rame Ternyata juga banyak ya. juga. Tapi nggak serame jam 4 sih. Iya, iya, Jam heeh, 4 tuh kayaknya sampai sih nggak seramai. panjang, nggak kelar-kelar gitu. Aduh, tuh orang-orang itu. Halo teman-teman semuanya yang baru gabung. Ini namanya Mbak Ritar. Dia ini Ah, adalah Master of Baby Photographer ya, Mbak? Master Child Photographer. Baru tanggal berapa kemarin? April kemarin kan baru muncul kan Iya, April. ininya. Heeh. Raut Gila, sangat keren, kuat keren, ya. keren, 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 keren. Keren sekali. Jadi awalnya itu Mbak Ritar itu, wah nanti ceritalah nanti dia tenang. Itu nanti ada pertanyaannya, tenang. Dia akan Ada ya, menceritakan. baik. Yoi, sehat Mbak? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat, aman. Gimana di rumah? Di rumah nggak Heeh, kemana-mana, sampai nggak halu. kemana-mana. Aku kemarin lihat fotonya Mas Mas Tito di IG Story. Kamu ke mana ya? Ke grocery Iya, kalau nggak salah. Terus iya, kayak pakai face gini, terus pakai iya, ini gitu iya, kan. iya, iya. Agak lebay, agak Itu parno, asli. Dan new makanya normalnya sampai gitu. sampai kayak gitu loh. Emang gimana Mbak di rumah sehari-hari ngapain nih? Sehari-hari. Cerita dong. Sehari-hari ngurusin pekerjaan rumah karena mbak gua kan pulang pergi, jadi stop. Jadi ya beresin rumah, masak, beberes itu gue. Ada beberapa tugas yang dibagi sama Tito sama anak. Tapi mostly ya banyak kan gue deh ya masak sama beres-beres rumah. Terus ngedit foto, terus
terus apa ya bilangnya, ngebahas pendingan kerjaan sama anak-anak. Ya gitu doang hidup gue. Nonton Korea kadang-kadang, baca buku, Oh, udah gitu jadi doang. kena nonton drama Korea juga nih. Oh, aku dari mulai aku muda Oh sih. my God. Aku udah 20 tahun aku nonton Korea. Udah Wow. ngerti. Ya ampun, ternyata aku doang sepertinya yang nggak Yang suka belum ya. Koreaan. Jangan, gak usah dimulai. Jangan, jangan ya, mending jangan Ya, ya. gak Terus usah. Mbak di Apa? di rumah selain mengerjakan pekerjaan rumah ngapain? Anak jadi sekolah dari rumah juga ya? Iya, sekolah school from home ya, jadi kayak homeschooling lah ya. Terus Cuman terus gimana rasanya? Kan lu rasanya kan mengerjakan pekerjaan rumah kan cukup berat ya, ya gitu, dengan membantu iya. pulang, terus lu masak, harus masak kan, sedangkan lu kan Duh, memasak mungkin tidak memakan masakan itu gitu kan. enggak. Memasak, Gue masak iya gue, kan, terus makanan diet gue beda. ya makanya kan. Nah Iya. terus oh iya Mas Tito, rasanya gimana rasanya? Rasa makanannya? Rasanya ngajarin anak, ya jujur kalau boleh jujur ya keluar tanduk. Ya kan gue nggak biasa ngajar. Terus tiba-tiba mesti ngajar anak. Ya gue bukan guru. To be honest, I don't have the tingkat kesabaran tuh nggak kayak guru. Jadi ya udah nyuruh kedua udah naik suaranya. Tapi sempat ada drama nggak? Maksudnya sampai dia misalnya nih ketika lo lagi masak atau lagi kerja gitu ya, terus anak lo masuk ke kamar, misal nih masuk ke kamar gitu kan, mah ini apa ya gitu, lu rasanya gimana tuh? Mau bantuin tapi pengen ngamuk atau gimana Mbak? Pernah kejadian ya gue lupa, ya gue ngamuk sih. Sebentar, mama lagi kerja. Anak gue ketawa nih. Terus Ya udah gitu. Jadi ya nangis dia, halo enggak, siapa Eren ya? biasa dimarahin. Kelas berapa Mbak? Eren Mbak? Kelas 6. Wah abis ini lulusan dong, nggak ada UN, enak dong. Gak ada. Aduh, terima kasih. Makasih loh, Bang. Gitu. Jadi aku ada rasa bersyukurnya juga. Thank God gak ada UN. Jadi nggak stres lah ya. Iya, iya. Parah sih. Terus Mbak, lu udah Gimana? merasakan halu tingkat apa nih di rumah? Tingkat Gue ya, akun. sumpah banget. Gue lihat Jadi ya guys, ya teman-teman yang ada di sini, itu yang namanya Mbak Rita itu mungkin saking halunya ya. Itu yang namanya dia itu posting yang namanya foto. Ada foto adalah nih kayak gini nih. Nih. Ini bayinya. Oke, ini Mbak Ritarnya. Oke guys, tuh, lihat tuh ya. Terus ini ya, nih bayinya. Ini Doski di sini. Ada lagi yang gue ngakak banget adalah ketika mana ya? Oh ini. Yang ini nih ya. Jadi nih, bayi ini kan bayi ya. Oke guys, lucu, ini ya? bayi. Ya, bayinya lucu banget. Begitu geser set. Oh my god. Ya ampun, gue nggak ngerti lagi itu level apa namanya Level halu tingkat apa, nggak ngerti gue. Tapi lu kan nggak boleh olahraga ya Mbak ya? Ya betul Eren. Kayaknya itu namanya halu tingkat dewa. Iya. Jadi Tito sama gue kan orang kreatif kan. Kita perlu channeling out our apa bilangnya, sumpah, jenuh, penat ya kan. Apalagi ya stres lah, Bo. Lo nggak kemana-mana, di rumah aja gitu kan. Yang lo lihat lu lagi gitu kan. Iya. Dengan daily life yang ya mundane gitu, yang membosankan, ya kita cari gimana sih caranya biar happy lah ngerjainnya, ketawa-ketawa during the photo shoot. Jadi itu yang motretin Mas Tito. Mas Tito, alhamdulillah mau. Mas, lu nahan ketawa apa gimana Mas? Akan ketawa. Ngakak-ngakak. Sama gue bawel. Ya ampun. Oh, saya jangan gendut. Iya. Terus Mbak, apa namanya? Selama lu di rumah, lu masih motretin bayi nggak? Apa lu masih dengan motret kayak sekarang kan WFH nih, kan orang kan pasti agak
takut nih apa namanya kayak misalnya, aduh ketemu jangan motret orang. kayak ketemu orang gitu loh. Terus em, belum ke situ, gue mau nanya satu lagi, Apa? perdiatan aman nggak? Diet gue sempat gagal. Coba cerita dong, cerita dong, cerita dong. Diet gue di awal pandemi itu gagal karena terus terang agak stres ya. Gue kalau stres tuh apa makan ya pelariannya, seneng yang ngemil gitu deh. Saya tiba-tiba naik bergeser ke kanan timbangan, oh tidak, aku harus bertobat dari jalan yang salah kembali ke jalan yang benar. Terus gue diet, turun sekitar 1,5 terus stuck. Besok mau ketemu Joko dokternya, dia udah mulai praktek lagi. Jadi doakan aku selama pandemi ini akan turun lagi berat badannya. Amin. Gua dong Mbak, puasa malah naiknya 2 kilo. Bagus banget kan guys. Luar biasa. Ini baru Gua nggak ngerti lagi deh. hari ke-10 puasa. Hari ke-10. Bener, hari Iya. ke-10 hari ini kayaknya. Kalau hari ke-30 gimana naik? Waduh, jangan dong. Gue udah stres, gila nih. Yang bener aja gue puasa mikirnya kayak ya udahlah kurus lah ya gitu kan, pagi cuman sahur gitu kan, pas buka ya oke, itu dia makan gorengan 10 Ya, udah kan ya. Terus habis itu ada cola, pisang gitu kan, dan Manis. macam-macamnya. Ya udahlah ya. Gak apa-apa lah, yang penting sehat, meningkatkan imunitas. Yes. Yoi, yang penting sehat. Ya. Terus Mbak, masih motret nggak? Masih, Bo. Jadi Gimana? Loh, motretnya motret langsung dengan bayinya atau lu Iya. yang lagi viral virtual gitu? Oh, lu motret langsung ke bayinya? Iya, betul. Masih. Itu motret langsung, ada beberapa yang masih mau atau ada yang refund atau ada yang reschedule gitu Mbak? Nggak Gimana? ada, Cerita, semuanya masih. Dari semua Oh ya? Iya. Gue agak shock juga sih, makanya begitu mulai merebak pandemi, heboh di luar, kan gue udah mulai jaga diri kan, nggak ke gereja, nggak kemana-mana gitu. Begitu mulai PSBB, gue pikir ya mungkin orang tua mau reschedule gitu kan. Gue nggak ada policy refund. Jadi kalau lo udah DP, ya lo boleh reschedule untuk yang lain. Kalau bukan newborn, boleh 6 bulan, boleh setahun. Nah, dari klien yang bulan Maret sama April itu sampai Mei ini, yang akhirnya reschedule cuma 2. Oh, itu pindah bulan lagi berarti? Iya. Jadi nggak ada yang cancel nih? Nggak ada, Bo. Tetap cuan dong kita. Asli. Terus Mbak, masih motret. Besok ada jadwal berarti? Masih ada bulan ini Minggu jadwal? ini ada. Lagi nunggu anaknya Caca Federica keluar dari rumah sakit. Terus tanggal 16 fotoin Cafa lagi. Yang lucu menggemaskan tadi aku tiru. Oke, fine. Oke, teruskan. Haluanmu ya. Kreatif sekali kalian ya. Terus ada mau foto maternity. Tetap nggak berkurang. Mau fotoin anaknya Sarwenda juga. Tinggal gitu. Jadi. Kok mereka gimana ya? Kok mereka nggak takut ya atau gimana? Atau lu mungkin safety banget Mbak? Atau lu kemana-mana sebelum ini nyemprotin disinfektan, nyemprotin disuntik di sini sih. Jadi gue nih tim gue cuma berdua. Tim gue ini asisten gue nih saudara sepupu kandung. Tinggal bareng sama gue. Jadi gue bisa I can vouch for my team safety. Kita nggak yang berkeliaran nongkrong-nongkrong dicari takjil buka puasa, cangkruk gitu ya. Jadi kita warkopan gitu nggak ya? Nggak ada. Jadi benar di rumah kita benar-benar jalanin safety precaution untuk diri sendiri, untuk kesehatan kita dan keluarga lain kita nggak mau. Jadi kita benar-benar jalanin safety precaution. Satu, terus yang kedua jalanin hidup sehat. Yang ketiga kita cek sih tes COVID juga. Ya gue kemarin sempet lihat lu cek COVID Mbak. Iya. Itu beli per 7-10 hari. Oh gitu. Terus ya. Pas itu kan lu berarti kan mempersiapkan
mempersiapkan segalanya kan. Kalau Iya, lu motret itu kan ya bukan lebay sih, itu barang itu kan sebanyak banyak banget. banyak Iya, banget ya. Ada yang tadi yang apa namanya, tempat tidur lu aja seberapa gitu kan, terus habis itu ada kursi yang iya, kecil-kecil, iya, iya, sofa-sofa yang kecil-kecil iya, yang buat iya, baby iya. itu kan kayak apa gitu kan. Itu lu bersihin dulu Semua atau lu bawa aja disinfektan. Mbak atau gimana? Semua jadi sebelum pandemi pun kita bersihin. Cuman setelah pandemi kita Oh, tambahin satu lagi ya disinfektan. Before and after the shoot. Gitu. berarti before itu Sebelum sebelum berangkat, lu berangkat. gue sesi foto nih besok. Gue Mm-mm. disinfektan semua, bungkus sama Mm-mm. plastik wrapping gitu. Sampai tempat Mm-mm. klien dibuka memang dalam keadaan bersih. Gitu. Oh, Freshly. jadi langsung langsung fresh Ya. gitu ya. Lu pasti cuci tangan kan? Pasti kan? Gue Sebelum ganti naruh-naruh cuci baju. tangan. Jadi gini, buat Oh iya. teman-teman yang tadi Apa lu nanya mandi, ya, Mbak? enggak. Jadi gue mandi Apa lu dari mandi? rumah. Oh enggak. Enggak ribet-ribet. Oh iya. Jadi gue selalu bilang sama klien, rute gue cuma dari rumah ke tempat klien. Udah itu doang. Nggak akan ada mampir-mampir. Jadi dari rumah gue mandi, gue keramas, sampai tempat klien gue ganti baju. Terus gue pakai semua yang area yang terbuka disinfektan lagi, cuci tangan segala macam lah ya, udah, terus baru pegang bayinya. Gitu. Jadi orang tuanya juga Kira gitu. merasa safe. Halo? Ya. Halo, Mbak? Ya udah, oke. Hilang. Ah, ya. Berarti orang tuanya merasa ya, biar orang tuanya juga merasa safe ya dengan lu, dengan Iya. nyemprot-nyemprotin, udahlah ya kayak mandi aja lah ya, mandi disinfektan Iya. aja lah ya, tinggal lu semprot-semprot kayak gitu ya gitu. Oke. Nah, selama lu proses pemotretan nih, bayi itu kan sensitif ya Mbak sama. Nih buat teman-teman yang ada di sini, yang ada di yang lagi nonton ini, itu kalau motret di studio, kalau kita biasanya kalau lo udah pernah foto diri atau foto pre-wedding itu pasti kalau di studio dibutuhin lighting. Kalau kita manusia dewasa itu nggak apa-apa, lu mau di lightingin model apa, mau dikasih api kayak mau dikasih apa nggak apa-apa. Tapi kan ini kan memotret bayi gitu kan. Iya. Nah, pertanyaan gue Mbak, kalau memotret bayi, apakah nggak apa-apa tuh lightingnya yang biasa? Gua lighting biasa tuh apa maksudnya kayak flash gitu? Iya, pakai flash kan dulu kok yang gue tahu, yang gue pernah baca itu kan apa namanya, lighting bayi itu khusus, nggak boleh langsung diiniin ke bayinya atau apa supaya kayak gitu. Gue nggak tahu apakah itu se-safety itu atau apa, gue nggak tahu, makanya gue mau nanya sama lu. Kalau gue tuh jadi dari awal belajar tuh pakainya diajarinnya kalau bisa sebisa mungkin itu natural light, matahari gitu. Cuman kan jendela besar, jendela terang terus kayak gitu. Matahari itu beda, matahari Indo sama luar tuh beda. Terangnya lebih apa ya bilangnya? Golden light itu lebih panjang. Terangnya kalau Indonesia terang neraka ya. Jahara gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan rumah klien Indonesia tipenya misalkan rumahnya jendelanya kecil-kecil terus gitu diteralisin pula kan. Nah, itu biasanya gue perlu artificial light. Biasanya bukan yang tipe flash, gue pakainya yang continuous. Continuous langsung. Jadi berusaha semirip mungkin kayak matahari. Tapi lu bounce ke bayinya atau bounce ke atas? Direct ke bayi. Karena direct tapi lu agak nutupin pakai diffuser gitu. Enggak, lampu. Nah, ini udah bahasa. Oh enggak. Enggak yang ini bahasanya udah teknis nih. Bukan yang kayak buat cepret-cepret gitu, enggak. Pokoknya beberapa teman gue itu difotoin sama bayinya, difotoin sama Mbak Ritar, ada beberapa. Oh iya. Iya kayak aku lihat kayak wah, keren sekali. Kalau gue mah ngeri. Udah gitu kan bayinya kan kayak harus dipegang gitu kan ya, terus habis itu tempat duduk tuh, ini tempat duduk bayinya kepalanya harus kemana gitu kan. Gue agak ngeri. Lu gimana Mbak waktu awal? Gue nggak ngerti deh. Makanya gue tuh sering kalau ada, fotoin anak gue dong gitu kan. Hah? Anak lu umur berapa? Baru lahir. Gue kasih ke temen gue yang lebih oke ya gitu kan. Kayak nggak berani gue Mbak. Gimana Mbak? Lu kalau ini tuh gimana? Jadi dari
dari mulai awal gue belajar, jadi gini, tren pertama yang ada itu dia newborn photographer tuh di yang posing itu di Amerika. Dan waktu 10 tahun lalu mereka udah establish bisnisnya, industrinya. Jadi memang udah kelasnya untuk belajar, udah ada kayak marketplace untuk jualan propsnya, itu udah established banget. Nah, begitu gue kecantol sama newborn fotografi, langsung belajar sama sumbernya. Nah, dia ngajarin lah posing baby the right way, the safest way. Nah, itu gue belajar. Jadi jadi memang belajar ya. Nggak asal naro. Iya, nggak asal kayak diplontir iya. gitu kan. Aduh, itu ngeri banget. Ya iya kan? Gitu kan kayak, aduh, ternyata itu belajar ternyata teman-teman. Kalian mau belajar moto, belajar dulu moto biasa dulu ya, baru motret bayi lu semuanya. Ya, karena itu dua hal yang berbeda. Lo bisa foto secara teknis plus posing baby, it's two different animal. Dua keahlian yang lo harus kuasai. Iya. Terus lo motret toddler juga beda lagi kan, Mbak? Beda lagi. Itu secara psikologis beda lagi. Kita mesti bisa melihat dan merasakan dan communicate untuk sesama, untuk kayak kacamatanya dia. Jadi kalau toddler everybody. Oh gitu. Jadi lu bener-bener nunggu, misalnya ada anak yang apa namanya, ya kalau kebetulan anaknya suka difoto sih enak-enak aja ya. Iya. Tapi kalau misalnya yang agak susah mut-mutan gitu kan, lu harus nungguin atau gimana, Mbak? Ada trik-triknya. Gue kemarin the toughest ya, ini yang baru pertama kali gue alamin, ini tersulit dan akhirnya gue mengeluarkan semua jurus ilmu 9 matahari. Jadi gue kemarin foto iklan buat Downy, entah kenapa rundown-nya diatur sama agency tuh sekali 4. Anaknya dateng, mati lawak kan. Gue gak ngerti deh. Jadi wah, gue kan the show must go on dong, gue udah dibayar gitu kan. Aduh. Iya. Kayak gitu gue berhadapan sama ya mama apa bilangnya seleb lah ya, yang handle anaknya juga beda-beda gitu kan, tipe anaknya beda-beda. Wah, itu ada yang lagi sakit, ada yang lagi tumbuh gigi. Waduh, itu gue benar-benar harus menguasai ilmu komunikasi buat anak-anak plus dewasa. Jadi kan gue harus handle orang tuanya plus susternya yang kadang-kadang suka agak ikut campur, plus gue mesti handle agency, gue mesti handle brandnya, ya itu ribet banget, itu totally chaotic. Gue cuma punya waktu 3 jam. Nah itu handle-nya adalah tapi lu setting dulu kan lampunya. Jadi ketika anak-anak itu lari, lu tinggal motret aja udah gitu. Iya, jadi setupnya langsung di tim gue emang kerjanya cepet kan. Jadi udah setup 2, terus sebelahnya udah ada. Begitu anak pertama happy abis nyusu, nyanyi, joget. Oh, anak kedua, oh dia udah bosen. Gue ke anak kedua, yang kedua bosen, gue anak ketiga. Anak ketiga rewel, gue bagi ke anak satu, kayak gitu deh. Udah kayak sirkus itu, tapi harus selesai dalam waktu 2-3 jam. Gila sih itu, gue selesai motret, gue kayak habis di kereta. Gila, itu berarti berapa anak kemarin, Mbak, yang Downy itu, Mbak? 4. Berarti 3 anak ya? 4 anak ya? 4 anak. Kali 3 jam. 3 jam selesai. Targetnya 3 jam 4 anak. Yes, targetnya 20 frame. Ya. Iya, paham. Halo, Mbak. Hilang. Halo, Mbak. Gambarnya nge-freeze. Iya, sayang sekali teman-teman. Ini ada masalah teknis. Halo, Mbak.
Halo, halo. Oh, hilang. Halo, Mbak. Udah. Ya, ini ada kesalahan teknis. Kita coba lagi, Mbak Ritar. Coba lagi, Mbak. Biasa sinyal. Semakin malam semakin yahut, jadi sinyal juga semakin yahut. Jadi Mbak Ritar ini lagi nyeritain teknis dia motret bayi. Oke? Ah, mana nih? Kita tunggu. Sinyalnya agak hilang-hilang. Maaf ya, ini sinyal. Iya, hilang. Mohon maaf Iya guys. nih. Ini First Media ya. Gak boleh nyebut merek ya. Emang Ini gue pakai apa ya? IndiHome kayaknya. Biasanya yang unstable IndiHome, Mbak. Iya ya, gue pakai First Media. Parah banget. Oh. Ntar gue coba. Jadi kita tadi dari sampai mana? Jadi sampai lu Ilmu 9 mengerjakan matahari. ilmu 9 matahari. Gila sih. Tapi fotonya bagus banget loh. Gue nggak tahu nih, ada nggak fotonya gue di ini ya, yang di postingan lu, Mbak? Gue gak posting di. Oh, lu nggak posting? Enggak, Ya, gak ya, ada ya, kontrak ya. untuk Oke, posting. oke. Alhamdulillah. Jadi lu nggak ribet ya? Enggak. Mantap berarti kalau udah nggak ribet. Oke, teman-teman semuanya, maaf ya tadi ini sinyalnya Maaf. hilang. Jadi apa namanya keputus dan tadi lagi membahas tentang teknis gimana Mbak Ritar motret anak umur 3 tahun, 4 tahun dan teman-temannya. Jadi 4 anak yang difoto itu harus dalam waktu 3 jam. Iya. Tadi yang masih ketinggalan, ya selamat datang, yang baru join. Teman-teman Mbak Rita nih yang banyak banget nih. Oh ya, kalau misalnya mau nanya, silakan tanya aja di Q&A. Nanti kita bahas sebelum akhir kita IG Live ini. Oke. Lanjut. Sekarang pertanyaan gua yang kesekian Iya. kalinya adalah, jadi Mbak Ritar ini adalah salah satu fotografer yang dipercaya untuk motret di istana. Oh, alhamdulillah. Puji Tuhan ya kan. Nah, itu dia. Kok bisa sih, Mbak? Sampai diundang gini. Gue waktu itu pertama kali ketemu sama Mbak Ritar adalah ketika waktu itu Mas Tito japri gua. Ajarin dong saham gitu kan. Apa nih, Mas gitu kan. Terus ya udah Mas, kita ketemu aja gitu kan. Dengan mulut sales gua tek buka lah ini yang namanya Mas Tito membuka spot new generation di Sukor Sekuritas. Nah, itulah. Jadi sebenarnya mereka ini adalah sudah adalah nasabah Sukor Sekuritas, guys. For your information. Nah, di situ mereka sempat cerita. Mas Tito waktu itu ceritain adalah dia di sama brand lain ya. Terus abis itu Mas Tito bilang, "Oh gila nih, gue nggak bisa apa namanya? Nggak bisa ikut si Ritar untuk ke istana." Jadi Mbak Ritar waktu itu diundang ke Istana Negara 17 Agustus ya Mbak ya? Ya, dia hilang lagi. Ya, dia nge-freeze lagi. Mbak Ritar. Semakin malam pertanyaan semakin yahut Mbak Ritar. Mbak? Lagi. Wah, ini ada pertanyaan padahal Mbak. Nanti dulu ya, nanti kita bahas di IG Live sebelum ini. Coba Mbak, lagi Mbak. Gue yang undang atau lu mau request? Mantap. Hilang. First Media. Bakar Mas Tito, bakar. Besok gue ke First Media. Halo. Ada Mr. Philip Mulyana. Oh, Hai bro. Hai Philip, barusan ngobrol. Sempet
kemarin ngomong sama Philip, oke ntar gue coba ngobrol sama Mbak Ritar deh gitu kan, soalnya orangnya agak skureske gitu. Oke siap gitu. Ternyata dia udah salib dia, set. Silakan, monggo. Terus Is. Ada Koko Jason yang investor muda, teman-teman. Ya, semakin malam semakin banyak kita yang nonton ini. Tadi berapa tadi? Lanjut. Nah, Mbak Ritar ini adalah salah satu fotografer yang dipercaya oleh Istana Negara. Dan waktu itu dia menceritakan, Mas Tito menceritakan kalau dia nggak bisa ikut Mbak Ritar ke Istana Negara ya Mbak. Waktu itu 17 Agustusan ya Mbak ya? 17 Agustusan. Nah, bener. Cerita dong Mbak, gimana ceritanya lu bisa sampai dipercaya sama Mas Mbak yang tinggal di anaknya dari Bapak Jokowi itu? Oh, jadi gimana bilangnya ya? Gak tau deh, pokoknya gue di kontak asisten gue yang suka dealing sama yang nanya inquiries, ditanyain berapa prices-nya, dikirim, oh ya mau book ya, oke udah DP gitu kan. Nah yang DP itu bukan namanya beliau-beliau ini, pokoknya setiap booking itu bukan nama beliau. Jadi waktu pertama kali dealing itu namanya nama asistennya, Asprinya yang transfer gitu kan, nggak tahu. Begitu pelunasan, oke udah, terus kita udah suka ngisi form kan, tulis nama bayinya, berat badan segala, pokoknya adalah form yang diisi. Tiba-tiba asisten gue bilang, ini nama kayaknya kenal suka baca nih di berita gitu kan. Sudah bilang langsung Tion gitu, kayak hah ya bener, coba googling dulu gitu kan. Wah iya bener. Langsung ya ampun, ini anaknya itu gitu kan. Oh langsung habis itu deg-degan kan. Pertama kali datang ya kaku-kaku gitulah ya, screeningnya ketat banget. Terus nggak boleh pakai handphone, nggak boleh, pokoknya nggak boleh direkaman, nggak boleh di-upload sosial media gitu kan. Terus ya udah. Wah, lu kan sosmed banget nah, gitu iya kan. dong. Terus ketika lu gitu, aduh gitu kan, rasanya gimana Mbak? Nurut aja ya, yang Europe pegang pegang, belakangnya arah panjang. Gue iyain aja deh daripada hilang ya kan. Jadi gue iyain aja. Handphone gak dikumpulin sih waktu itu, pokoknya nggak boleh keluar lah gitu, karena nih untuk dokumentasi pribadi gitu. Ya wes kan, nurut aja, foto segala macam udah. Terus somehow lanjut ke 6 bulan. Waktu itu mereka lagi tinggal di sana. Continuous ya Mbak? Dari lahir habis itu 6 bulan, setahun. Habis itu pas ponakannya lahir, dia hadiahin buat ponakannya. Janetes sama Janetes Iya. guys. Terus ke Solo udah foto, ya udah lanjut. Motretnya di Solo bukan di Istana Bogor ya? Yang sedang umur 6 bulan di Istana Bogor. Kalau Janetes adanya lahiran di Solo kan soalnya, jadi terbangnya ke Solo. Oh gitu. Wih gila, keren banget sih. Sampai dipanggil. Mas Tito diundang nggak Mas? Apa gue undang? di Japri loh. Maksudnya apa? Sakit hati nih gue. Tetap nggak bisa datang ke sana. Halo semuanya yang baru gabung. Ya, ini dengan Mbak Ritar dan saya. Ini dari Sukor Sekuritas, perwakilan dari Sukor Sekuritas. Kali ini Aini Partono. Wih, apa yang ditinggal? Oh ya lu ninggal sih Mas. Kemana waktu itu? Kontrak sama brand ya, tanggung jawab. Oh iya, dia kontrak sama brand ya. Oke. Mbak, berarti kan kalau lu selama ini apa namanya? Tadi kalau gua recap ya semuanya ya. Jadi lu yang pasti tetap motret nih, ya kan? Terus abis itu paling reschedule. Gak ada yang refund, gila. Cash lo gak keganggu dong? Alhamdulillah enggak. Gila. Luar biasa. Di mana semua fotografer wedding pada drop, termasuk suaminya sendiri. Ya. Iya. Alhamdulillah. Ini tidak ada yang refund. Alhamdulillah Mbak. Ya itu nangis Mas. Nanti ada jadwal sendiri ya lu ya, gue iniin di sini ya Mas ya, Mas Tito ya, tenang Mas Tito. Kalau Tito juga sebenarnya gue belajar dari Tito kan, Tito juga nggak ada policy refund, adanya reschedule. Gitu. Cuman kalau Apermos paling keganggu cash flow-nya karena harusnya ada pemasukan di bulan ini sampai bulan Juli, jadi kemunduran sampai
startnya September sampai awal tahun depan gitu. Jadi ya cash flow-nya yang terganggu ya perusahaan Apermos aja. Kalau keuangan pribadi sama small bites ya thank God aman sih. Alhamdulillah, coba disyukuri ya. Mbak. Jadi nabung per bulan saham aman ya? Aman. Udah beli BRI belum? Udah beli BRI? Udah. Tiap bulan nabung terus. Telkom juga loh. Iya, Tetap gua. Pasti gue japrin, Mbak BRI Mbak. Gue japrin, Mbak BRI beli, Mbak BRI gitu. Makasih kayak gitu ya, tuh. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini fotografer yang aman ya. Istilahnya gimana sih Mbak? Kalau menurut lo sebagai fotografer, lu kan segmennya baby ya gitu kan? Iya. Aman nggak sih lu sebagai fotografer itu? Kan lu dulu sempat pernah kerja nggak Mbak? Kerja. Gue dulu sempat kerja di bank setahun. Bank internasional bertradisi Anda. Terus kalau dari slogannya harusnya tahu ya, sering iklan. Oh iya. Terus yang kedua, gue kerja di NGO. Jadi ya gue pernah ngerasain. Ya apa sih Eren? Jadi ya, jadi gue pernah merasakan gaji bulanan, ya kan. Terus akhirnya begitu mulai start small bites dan kawin sama Tito, merasakanlah yang namanya keuangan businessman. Oh, iya. Okay. We learn the hard ways, the early days of our marriage life. Jadi kan kalau fotografer, apalagi wedding tuh terima duitnya gede di depan. Yes, betul ya kan? Sekali. Yes, gue pernah merasakannya, gue pernah. Kita pikir duit kita. Yo. Ternyata terakhir, aduh cuma segini ya, gitu. Iya, begitu mulai ditagih album, harus bayar anak kantor, mulai pusing. Jadi, ya 2 tahun pertama we learn the hard way, akhirnya mengencangkan ikat pinggang, mengatur cash flow, mengatur pembagian keuangan kantor. Habis itu ya menerapkan di small bites. Jadi pas gue mulai menerapkan manajemen keuangan yang pernah dibuat salah waktu pegang Apermos, di small bites sudah mulai diatur gitu. Terus kebetulan jadi belajar dari yang di Apermos ya. Yes, gitu. Jadi jangan sampai ya itu tadi pas akhir bulan loh kok duit gue bye gitu kan. Iya. Jadi tadi kebetulan apa Mbak tadi? Kebetulan mulai zamannya siapa tuh gue lupa deh. Adalah dulu di Twitter terkenal banget ini financial planner dari Gwinahananto. Oh iya. Kan? Yang dia mulai menggaungkan. Ayo lo harus melek finansial, harus mulai tahu bedanya asuransi yang unit link sama yang murni, itu dulu awal ya kan. Terus lo mesti mulai ada dana darurat gitu. Berarti gue termasuk yang berhasil meracuninya. Berhasil membuat gue keluar dari zona nyaman. Yoi, sampai bisa traveling. Nah, Mbak Rintar ini suka banget traveling. Jadi karena sebagai fotografer baby dan Mas Tito juga suaminya ini juga fotografer wedding, ya kan secara dua-duanya juga secara sertifikat internasional ya. Nggak tahu Mas Tito tuh sertifikat internasional apa, gue banyak banget, gue nggak ngerti. Mas sebutin sendiri ya Mas ya, banyak banget pokoknya dia itu embel-embelnya yang fearless lah, yang apalah banyak banget lah gitu kan. Nah dari situ mereka itu menabung, bisa manage cash flow-nya dengan baik sampai bisa traveling kemanapun. Gue sukanya apa ya istilahnya? Gue kadang-kadang iri di sini lihat mereka berdua kalau jalan bisa ke London, ke UK, tiba-tiba 3 bulan kemudian kemana lagi, ke Australia, terus habis itu 3 bulan kemudian kemana lagi gitu kan. Gue kayak mikir, gila ya, gue berapa tahun jadi karyawan gak bisa kayak begitu gitu. Ini kayak gimana Mbak? Lu kan sekarang ya kalau nabung oke lah ya gitu kan. Terus anak lu juga sekolah, ya anak baru 1 sih ya, tapi kan ya tetap aja kita siapkan kan gitu kan. Iya. Lu jadi kalau ketika lu traveling, mau traveling nih,
lo memplanning nggak atau gimana gimana? Lo apa cerita dong Mbak, lo memanage uangnya itu gimana sih Mbak? Jadi kita kan karena anak udah gede, terus udah mulai nggak bisa liburan yang bukan high season. Jadi September, Oktober atau awal Desember itu tiket murah. Jadi saran gue adalah lo hunting tiket murah kalau mau traveling. Nah, tips ya. and trick. Tips and tricks itu beneran bargain. Jadi kadang-kadang lo nggak perlu datang ke travel fair, ya online aja itu beneran lo bisa dapat bargain price. Nah itu satu. Nah biasanya gue beli itu kayak 6-9 bulan sebelum kepergian. 6, oke. Jadi jauh dong. Iya jauh. Jadi misalnya gue udah punya uang nih sekitar 20 juta untuk tiket. Itu bisa buat bertiga PP Jakarta Melbourne, Jakarta Sydney, balik lagi ke Jakarta. Oh. Gue bisa dapat 6,5. Iya. Okay. 6,5 sampai 7 juta itu udah bisa dapat. Ya kan? Terus abis itu baru gue nabung buat penginapan. Karena yang terbesar itu jujur di penginapan. Lu Airbnb atau Agoda atau Booking.com gitu Mbak? Gue punya pengalaman buruk sama Airbnb. Jadi gue nggak mau pakai itu ya? Nggak mau pakai Airbnb. Agoda, biasanya Agoda sih, karena Agoda poin gue lumayan. Oh, bagi dong. Nah, bisa ya dikirim, gue nggak tahu. Nggak bisa. Jadi, tripnya lagi adalah kalau lo book jauh-jauh hari, hotel tuh murah banget. Walaupun itu nanti buat high season. Jadi lo book dari kayak 7-8 bulan sebelumnya atau 6 bulan deh ya. Misalkan 9 bulan lo beli tiket pesawat, lo punya waktu 3 bulan untuk nyicil kamar hotel ya. Jadi lo gitu beli, caranya ya? Iya. Jadi lo nggak terus banyak. Habis itu udah book hotel. Biasanya gue nggak akan, kalau kota yang gue suka kayak Melbourne, Sydney, gue biasanya lama dan cuma di satu hotel aja. Nah itu price-nya bisa murah banget. Gue pernah 11 malam ya, 11 malam di Hilton Sydney, per malam cuma 1,2. Iya, mulai hilang-hilang. Halo Mbak? Halo? Halo Mbak? Halo? Oh iya. Udah ya. Jadi kalau di satu kota nggak usah keluar, maksudnya nggak usah pindah-pindah hotel, 10 malam, 11 malam bisa dapat 1,2 di Hilton. Hah? 1,2 per malam atau semalam? 1,2 per malam. Jadi total 11 gue nggak nyampe 15 ya untuk kamar bertiga. Oh, bertiga. Ya iya. Paling nambah inilah ya, extra bed ada nggak sih kalau di sana? Ya maaf ada. Ya, kita kan nggak pernah di sana ya. Ada peraturannya nih, kalau lo jalan-jalan umur Eren itu udah hitungnya untuk keamanan saat kebakaran harus extra bed. Oh gitu. Ya. Cuman gue pilih nggak sarapan aja, itu bisa mengurangi harga kamar hotel. Oh, jadi kalau sarapan lebih mahal ya? Iya, gue biasanya jadi lu pagi lu keluar. Oke, ya. Lebih mahal juga enggak? Apa lebih murah? Karena kan kita mau explore city-nya kan, misalkan ada coffee lucu di sini, sarapan ntar di sini, ntar makan siang di sini gitu. Diatur budgetnya sih. Bisa kok murah. Terus itu ganggu cash flow untuk bayar anak lo sekolah nggak, Mbak? Jadi gini, hidup juga, ya kan? Gue tidak memilih menyekolahkan anak gue di sekolah internasional yang bayarannya 20 juta per bulan. Ya, uang sekolah, uang tahunannya 250 juta setahun, ya kan? Sedih gak sih lo dengernya? Gue ngeri denger. Iya, jadi gue memilih investasi uang sekolah yang internasional itu untuk kuliahnya nanti. Karena menurut gue... Jadi lu fokus di kuliah ya? Iya, gue lebih memilih menabung uang yang harusnya gue spend di sekolah dasar, sekolah menengah, dan SMA itu untuk kuliah. Karena in the end, siapa temen lo di university will define how much success rate you gonna be gitu. Iya sih. Gitu. Kayak misalkan siapa ya? Ya kayak Nadiem deh ya. Anak lulusan Harvard gitu. Iya. Atau
siapa ya bilangnya ya, yang tahu-tahu teman kamarnya Bill Clinton, siapa sih orang pengusaha Indonesia? Aku lupa namanya. Iya, ya James itu. Riyadi gitu. Oh, iya, ya. Ya kan? Temen roommate lo tahu-tahu jadi Presiden gitu kan? Ya, Mbak. Ya, hilang lagi. Ya, ya, ini lagi hot-hot ya. Oke. Iya. Ya. Mulai hilang-hilang. Kita lagi bahas traveling, membahas cash flow-nya Mbak Ritar, membagi ketika dia mau traveling, dia harus ngapain, dan oh ya siap-siap, pasti di save kok. Dia harus ngapain sebelum traveling, jadi dia bisa beli tiket 9 bulan atau 12 bulan sebelumnya. Ya, dia akan muncul lagi ini. Nah, cash flow-nya ternyata tidak terganggu untuk menyekolahkan anaknya. mohon maaf guys. Yoi. Yuk, dibeliin ya. Asli pengen besok gue telepon, gue hard komplain. Gitu. Ya, jadi gue lebih memilih untuk terus lanjut Mak. Gue lebih memilih untuk fokus di S1-nya sih. Kalau gue bisa, gue akan provide dia kuliah nggak di Indonesia. Kuliah nggak ada apa, sorry? Nggak di Indonesia. Pengennya paling jauh Amerika, kalau nggak ya Inggris, ya paling dekat mungkin Australia. Gitu. Mantap. Eran belajar yang pinter. Halo. Mantap. Sekolahnya jauh. Harus jauh. Iya. Jangan ke Timor Leste aja ya, tolong ya. Nah, Mbak, biasanya Mbak, kalau lu traveling, oke, berarti kan cash flow tidak terganggu nih, hebat sih. Seorang mantan karyawan, jadi fotografer, suami istri struggling, cari duit, ini kesana kemari, akhirnya sat, bisa memanage uangnya dengan baik. Ya kan, Mbak? Alhamdulillah. Sampai bisa nyekolahin, sampai punya goals, nyekolahin anaknya ke luar negeri. Jadi fokusnya ke situ. Caranya kayak gitu, guys. Tips and triknya kayak gitu. Nah, pertanyaan gue yang kesekian, gue nggak tahu ini yang terakhir apa bukan. Karena seru banget ngobrol ini. Apa namanya? Ini kan lagi masa-masa corona nih Mbak. Lu kan udah pasti kan tahun ini terakhir waktu gue ketemu lu sama Mas Unggul ya, Mas. Iya. Mas Unggul ya. Nah itu kan yang di Pondok Indah itu kan kita kan ngomongin. Gue waktu itu mau berangkat ke Jepang kalau nggak salah ya. Iya. Terus abis itu kan lagi ngobrolin itu gitu kan. Terus plan lu kan banyak banget nih Mbak sama Mas Tito mau kemana-mana. Mas Unggul yang gue dapet ini, yang gue dapet ini. Kayaknya Mas Unggul boleh deh gue tanya ini. Ajak ngobrol ya. Kayaknya. Iya. Nah itu kan plan 2020 kan udah banyak. Pandemi ini nih. Berarti kan alokasi budget lo nih yang untuk 2020 ini jalan-jalan. Itu kan kayak istilahnya untuk jalan-jalan traveling. Itu kan nggak kepake. Lo alokasiin kemana, Mbak? Enggak. Apa tetap ke traveling? Setengah gue tetap rencanain untuk jalan-jalan. Tetap berharap tahun depan kalau udah oke, kita bisa gaspol jalan-jalan gitu. Halo. Kan. Halo jalan-jalan. Halo. Setengahnya suka banget gua. Mantap. Nih, fotografer jadi trader, jadi enggak trader, investor. Gue belum trader. Mau diajarin waktu itu jadi gagal gitu ya. Kita mau belajar nggak jadi. Iya. Gila. Itu diiming-imingnya gila banget sih itu ya. Terus Mbak, dana berarti dialokasikan ke saham dan alokasikan traveling. Lo deposito juga nggak sih Mbak? Ada. Tapi kemarin ada beberapa saran financial planner, ada hal-hal yang harusnya diapain lah gitu. Jadi gue udah kerjain sih. Oh, kan kalau investasi kan harus diversifikasi ya. Tahu diversifikasi? Buka kamus diversifikasi itu apa? KBBI ada. Ya guys, KBBI ada. Diversifikasi. Jadi kalau investasi harus diversifikasi, harus misah-misah. Ya, gue keluarin juga misah-misah. Terus gitu.
Ya. Terus Mbak, lu traveling rencana nih, kalau lu pandemi, apa namanya, pandemi COVID ini berakhir nih, aduh, lu mau ngapain Banyak Mbak banget. nih? Lu mau ngapain Mbak? Paling dekat ke tukang bubur dulu deh. Tukang bubur. Ya Allah, bahagia, Kangen banget bahagia tukang sesederhana itu bubur. ya guys. Oh, ternyata bubur itu kenikmatan yang hakiki. Ya Ini jadi bubur diaduk pasti. enggak. Oh Dosa besar enggak diaduk. diaduk. Oke 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 oke, enggak Kita diaduk ya. Oke berseberangan. oke oke. Gue dulu nggak Gua, diaduk Mbak. Abis itu gue mencoba diaduk. Oh ternyata lebih nikmat guys. kamu sesat. Jauh-jauh dari saya. Iya Jadi iya kalau iya. gue Ya. pengennya ya, akhirnya kita sepakat sama Tito, probably tahun ini Indonesia dulu deh. Mau Hmm. keliling Indonesia bawa Eren. Oke. Gitu. Kata. Ya Iya bawa iya iya. Eren. Lihat pertama Danau Toba, terus turun ke bawah, lihat Widih. Lampung, ntar Tour de Widih. Jawa. Iya iya iya. Berarti Paling naik jauh mobil nih. mungkin Papua. Iya ya, naik mobil. Pengennya. Wah, naik mobil. Oke. Sekarang udah berapa menit nih? Wah, gua masih Bentar ada lagi ya? waktu 7 menit. 7 menit. Aduh, Ya, 8 7 menit. menit. 7 menit. Jadi kita sekarang Q&A. Seru banget ngobrol sama Mbak Oke. Ritar. Kita sekarang Q&A. Ada yang mau nanya, guys, teman-teman? Tanya dong, tanya dong. Tadi ada kayaknya, Eh, tapi gue udah kelewatan ya. ya, gua naikin deh. Mana tadi? Mana? Tadi nanya lebih mending invest di props apa di gear gitu. Oh iya ya, silakan Mbak Ritar kalau ini. Silakan. Langsung Pertama dijawab ya, aja. kalau ini situasinya di Indonesia ya. Ya. Indonesia itu lebih banyak penyewaan kamera daripada penyewaan props. Kalau di luar negeri udah ada penyewaan props. Di Australia, di Eropa, di Amerika. Inggris. Iya. Itu udah ada penyewaan props, jadi kita bisa sewa props seharga $10 dapat 3 variasi. Mungkin kalau di Indonesia udah ada penyewaan props, gue akan lebih saranin invest di kamera. Tapi karena di Indonesia lebih banyak penyewaan kamera, gue saranin invest di props dulu aja, karena kamera itu lo masih bisa coba-coba dulu. Misalkan, gue mau coba tipe kamera merek A, oke nggak ya gitu, cocok nggak ya? Kamera merek B gitu. Nanti kalau udah ketemu yang cocok baru invest. Karena itu it's a lot of money. Gue selalu jangan nanggung. Kalau mau beli langsung sekalian yang terbaik yang lo bisa. Jangan Jadi beli nanggung. tusel. Tusel zaman dulu banget. Kamu angkatan berapa? Ya. Betul. Memang di Indonesia ini persewaan kamera banyak banget daripada props. Gue sempat pernah merasakan, gue dulu sempat jadi fotografer wedding, gue sempat pernah merasakan susahnya mencari props untuk pre-wedding. Kalau di studio ya, memang itu paling itu. Betul. Terus ada pertanyaan lagi. Apa tuh? Tips foto baby Mbak. Kasih tips foto baby. Ayo, Baby yang apa nih? panjang. Nggak tahu nih baby yang mana tulisannya. Baby aja dia ngomongnya. Baby itu ada kategorinya, ada newborn, ada 6 bulan, ada 9, ada setahun, ada toddler. Jadi baby it's a wide range. Sarannya adalah pertama tipsnya cinta dulu sama anak-anak. Sana kalau nggak cinta lo bakal enek. Kasih peluji Iya, anak orang gitu jangan ya. Kan anak kayak gimana gitu kan. Harus cinta anak-anak. Itu dulu tips pertama. Selebihnya boleh nanti ikut workshop gue aja loh. Yoi, bener. Jadi Mbak Ritar ini kalau gue lihat di Instagramnya jualan workshop online. Cus langsung. Cus. Oke, ada pertanyaan lagi. Banyak nih Mbak, mulai banyak nih pertanyaan nih Mbak. Iya, udah mau habis baru banyak ya. Iya, biasa nih kebiasaan orang Indonesia ini. Di save dong. Di save dong baru join. Ya, gua save nanti.
Skill yang harus dilatih dalam foto newborn apa Mbak? Skill yang harus dilatih kalau mau, jadi ada Iya. dua genre newborn. Genrenya yang kayak coverage, kayak apa bilang, kayak wedding tapi versi newborn, kayak menangkap daily life-nya newborn face. Jadi nggak pakai posing si bayi. Jadi kayak captured candidly the moment. Nah itu lo cuma perlu mengasah kemampuan apa ya bilang ya, jurnalistik menangkap momen gitu. Kalau mau genre posing, lo harus fokus mengembangkan kemampuan mempose bayi newborn-nya gitu supaya aman. Oh, jadi memang ada tekniknya ya Mbak ya? Yes, adosene. Ngerti nggak lo? Ikut workshopnya ya? Iya, tetap ya jual. Itu workshopnya yang Iya, penting. gue bantuin Mbak. Yang penting lu beli saham. Oh iya ya. Pakai spot gua lu harus beli saham pakai spot gua. Selalu beli saham. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak Ritar. Untuk Yes. foto baby paling bagus di usia berapa? Terus biasanya motret pakai kamera apa dan lensa tipe apa aja? Mbak Ritar ini ya enaknya adalah memotret mungkin awalnya pinjem kamera suaminya yang selalu gratis. Betul nggak Mas Tito? Mungkin sekarang udah beli sendiri. Jadi kalau mau foto bayi itu umur newborn 5 sampai 14 hari. Kalau masih awal-awal foto, maksudnya abis baru belajar posting newborn, gue nggak saranin untuk terima di atas 14 hari karena jam tidurnya udah ngaco, kalau bisa udah mulai bisa duduk. Biasanya variasinya antara 5 sampai 7 bulan udah bisa duduk. Nanti kalau mulai merangkak sama berdiri itu beda lagi. Itu biasanya menjelang 9. Habis itu ntar setahun buat smash the cake. Udah. Selebihnya bebas. Oke. Ada Gitu. gitu. Oke, Kalau lensa sudah 50 Oh ya, mili. lanjut. 50 mili, Mbak. Lensa 50 mili. Kameranya? Kameranya ya langsung full frame aja. Oh, full frame. Kita punya waktu 27 detik. Jadi, udah. Oke, Mbak, harapan buat di tahun 2020 ini setelah pandemik yang pasti, terus abis itu kasih tips buat teman-teman yang fotografer yang terutama freelance ya, fotografer lah kalau di lu ya. Fotografer untuk apa namanya, gimana caranya mereka bisa bertahan di pandemik ini. Monggo. Kalau gue berharapnya sih corona cepat berlalu ya. Amin. Ya, perekonomian bisa jalan lagi. Terus semua orang bisa bergerak lagi bareng-bareng. Amin. Bisa sekolah, biar mama Amin. bisa lepas. Amin. Biar gak halu lagi. Iya, biar gak halu lagi. Biar gak keluar tanduk, ya kan? Nah, terus buat teman-teman fotografer, it's a very tough time, terutama untuk yang totally stop pekerjaannya, nggak ada pemasukan artinya. Syukur-syukur kalau punya dana darurat, tapi kalau nggak ada, ya mesti hustling untuk mendapatkan pemasukan. Jadi ya gue coba bisa saranin creatively find a way. Kadang-kadang saat kita mumet mau berusaha kreatif mungkin bisa jadi pemasukan, misalkan doing another hobby, misalnya kayak masak atau main musik atau melukis atau apalah, bisa menjadi tadinya buat channeling your stressful jadi pemasukan mungkin ya, gue nggak tahu sih, pokoknya hustle up untuk mendapatkan pemasukan dulu yang penting. Habis itu jangan lupa untuk selalu maintain relationship with your past client, with your audience. Ya, itu penting tuh. Ya, to know that you're still alive and ready to serve kalau semua ini berakhir. Gitu sih paling. Oke, terima kasih Mbak Rita atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi.
untuk apa namanya teman-teman yang udah tadi, sorry tadi kekat, soalnya Instagram Live cuma 1 jam. Terus ini nanti gue akan share videonya ini di YouTube juga, kita akan share di YouTube-nya Skor Sekuritas ya. Yang Wow, pastinya. dia juga baik. Ya, di YouTube-nya Skor Sekuritas itu isinya kontennya adalah edukasi mengenai saham, keuangan. Oh, oke. Jadi bisa teman-teman subscribe, dan kita juga sering juga untuk apa namanya ngobrol-ngobrol seperti ini. Ini kebetulan sama Mbak Rita, bisa jadi nanti kemarin kalau nggak salah sama ajudannya Bapak Jokowi, si Bernard, hostnya. Iya, sempet Mbak, berapa minggu lalu kalau nggak salah. Minggu lalu. Terus nanti ke depannya juga ada speaker-speaker lain ya. Oke, terima kasih. Eren, itu gambar apa tuh? Oh, Dia ini dari bukannya dia ya? tunjukin. Aduh, dari tadi nanya. tolong tunjukin dong, nanya bagus nggak kata dia gitu. Keren. Aku soalnya nggak bisa gambar, jadi keren. Thank Bagus. you. Thank you Mbak Rita atas waktunya. Dadah semuanya. Bye. Dadah Eren.